Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Indi, Pak Pepe. Izinkan untuk mewawancarai forum ngobrol yang mana telah melaksanakan pelaksanaan pembelajaran pada minggu lalu. Ini mungkin ada kegiatan membaca catatan percakapan pasca observasi. Untuk itu mau izin Ibu ini untuk mewawancarai sedikit. Izinkan? Santai saja, mungkin kita ngobrol aja tentang pembelajaran dulu bagaimana. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan. Pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada waktu itu? Apakah semuanya tercapai atau bagaimana? Semuanya tercapai berjalan dengan baik Sesuai dengan yang pada saat observasi saya tanyakan, kan ada beberapa tujuan pembelajaran, kemudian ada modal pembelajaran apa dan semuanya. Apakah itu semuanya tersampaikan? Masih ingat tujuan pembelajaran apa? Peserta didik mengenal 5 simbol Pancasila pada dunia kerja. Ini tentang 5 simbol Pancasila. Kemudian catatan refleksi Ibu mungkin terhadap diri sendiri apa aja yang harus diperbaiki atau yang harus ditingkatkan? Yang harus diperbaiki itu waktu dalam menyampaikan materi melalui media ke PPT. Waktu itu PowerPoint itu kurang banyak, maksimal ya, kurang jadi maksimal, si hanya beberapa slide. Pindah sesuatu yang maksimal itu dulu ya. Iya. Keren berapa lagi tapi baru Hanya 2 slide. Iya, 2 slide. Tapi meskipun begitu tujuan tercapai ya, karena kalau bisa 2 slide harus banyak, mungkin itu ya pemikiran Ibu. Kemudian topik tindak lanjut dari hal itu ke depannya bagaimana? Memperbaiki yang kurang dari yang telah saya ajarkan kepada peserta didik. Ya, mungkin memperbaiki media ajar ya. Media ajar. Jadi yang tadinya hanya beberapa slide ditambahkan lagi, misalkan menggunakan video animasi atau hal-hal yang menarik buat siswa. Apalagi di kelas 2 mungkin yang namanya kelas 2 pasti tertarik dengan hal-hal yang visual dan konkret ya seperti itu. Kemudian berikutnya ada rencana pengembangan diri tadi mulai. Jadi yang pertama mungkin mengefektifkan yang namanya media ajar. Kemudian waktu mungkin dulu kalau nggak salah waktunya lebih itu kan kurang berapa menitnya, jadi tidak sesuai dengan JP. Tapi menurut saya kalau itu tidak terlalu siap. Nah, jadi pengembangannya pertama memperbaiki aja tujuan yang harus dicapai dari hal itu. Ini tertarik pelajaran ukuran keberhasilan bagaimana bisa akan dilihat dari peserta didiknya ya Pak. Waktu itu sangat antusias mengikuti pembelajaran walaupun medianya hanya kurang. Meskipun slide tapi sudah tertarik ya, karena ditambahkan dengan bumbu-bumbu seperti ekspresi, kemudian lagu-lagu dan sebagainya, itu sudah cukup menarik buat siswa. Kemudian pendukung apa yang dibutuhkan itu? Atau fasilitas dari sekolah mungkin yang kurang apa aja? Ya, mungkin dari alat Ini speaker ya? Ya. Kalau misalkan Infocus kan ada laptop, jadi ada kurang mungkin media tambahannya seperti speaker. Ini apa lagi yang bisa disampaikan tentang pengembangan kedepannya dari hal-hal yang tadi menurut Ibu kurang? ya mungkin dari pengolahan dari RPP-nya Pak. Jadi format RPP yang masih belum Iya. lengkap gitu. Iya, itu Pak. Mungkin itu yang harus terus dipelajari. Dulu yang pernah saya lihat juga RPP-nya ada beberapa hal yang ditambahkan, misalkan kita
kita menggunakan media model pembelajaran apa tapi tidak ada yang namanya singkat singkatan. Jadi kan yang namanya RPP itu perlu diketahui oleh banyak orang untuk mengetahui bagaimana sih alur pembelajarannya. Jadi kalau ada singkat kita tahu ini model pembelajaran apa. Jadi ambil pengembangan memperbaiki PT tujuan lagi capai memperbaiki perencanaan kurang hasilnya. Untuk pendukung misalkan ingin RPP lebih baik, pendukungnya perlu apa? Apa pendukungnya? Referensi ini ya, referensi baik itu bersifat offline kayak misalkan berdiskusi dengan sejawat atau dengan kepala sekolah atau beberapa orang yang memidangnya tersebut. Nah, ada juga kita kan punya PNM yang di sana kita bisa lihat contoh-contoh RPP yang mungkin sudah memenuhi syarat. Untuk waktu Bu mungkin mau kapan untuk perbaikan? Mungkin setelah 3 tahun. Pertemuan berikutnya ya guys, terus lebih cepat lebih bagus. Karena RPP itu dibuat per hari kalau nggak salah. Jadi misalkan hari ini ada kekurangan bisa Nanti sesuai jadwal nanti di kelas 2. itu cukup mungkin untuk acara mandiri. Untuk area pengembangan kan dikonfirmasi dulu kira-kira pencapaian itu berapa dari awal yang namanya apa yang dilihat di observasi ada. Jadi ada 2 pengembangan diri. Yang pertama pengembangan media yang kurang maksimal. Jadi pembuatan slide hanya 2 slide dan itu mungkin kurang menarik untuk siswa. Yang kedua melengkapi RPP yang dibuat. Dari segi ininya, dari segi proses pembelajaran pengembangan yang direncanakan di awal seperti apa, siswa diharapkan seperti apa, nanti prosesnya akan jadi seperti apa, dan evaluasi itu seperti apa. Jadi Bu tadi sudah masuk pembelajaran mungkin melihat situasi dan kondisi keseluruhan siswa pada saat itu ya di luar media ajar sama siswa lainnya. Lihat dari segi siswanya seperti itu yang diharapkan ke depannya seperti apa. Diharapkan peserta didik lebih antusias, terus lebih memahami apa yang saya sampaikan dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ya, intinya lebih tertarik dulu nih baru karena kan kelas 2 kelas rendah perlu yang namanya beberapa rancingan materi yang sesuai. Itu Pak, karena saya pun melihat secara keseluruhan sudah bagus gitu. Terus untuk tingkat pengembangan ke depannya untuk yang 3 hal yang barusan disampaikan itu pemahaman, antusias, seperti apa? Jadi bagaimana sih siswa bisa dikatakan menguasai pemahaman? Siswa bisa apa gitu? Jadi Dari materi yang sampaikan dari gurunya ya Pak, dari saya, jadi harus lebih bisa menarik siswa agar mampu memahami apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan, ya, seperti itu. intinya mungkin diskusi 100% memahami tapi minimalnya ada peningkatan ke depannya. Yang tadinya misalkan yang 80 dari hasil tes formatif atau sumatif ke depannya bisa meningkat. Kemudian dari segi antusias ke depannya seperti apa? Tahu siswa yang antusias itu yang seperti apa? Antusias itu yang memperhatikan ketika guru menyampaikan materi, kemudian guru peserta didik itu aktif gitu. Ketika saya mengajukan pertanyaan, gitu, dia mampu menjawab. Mungkin dari hasilnya, misalkan pertemuan kemarin hanya beberapa misalkan 50% yang antusias, mungkin kedepannya bisa meningkat lagi, tidak ada siswa-siswa yang berpikirnya ke luar dari pembelajaran, walaupun adanya di sana.
ada catatan tambahan untuk rencana ke depan? Ya, mungkin Di luar dari aspek yang tadi, mungkin dari segi pribadi ibu atau yang lain. Keinginan untuk siswa. pertama dari itu Pak, waktu ingin memadai itu waktu 2 jam pelajaran itu harus terkuasai, harus sampai selesai gitu Pak. Efisien ya. Iya, supaya si anak lebih meningkat dalam Jadi ingin efisien dalam manajemen Iya, waktu waktu. pembelajaran. Karena dalam hal waktu tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk ya, yang bagus itu yang tepat. Iya. Misalkan ada sesuatu lebih banyak lebih bagus kalau dalam waktu tidak, kalau tidak tetap tepat. Kemudian observasi utama. Ini untuk ini selain dikonfirmasi juga untuk apa namanya keberpihakan pada murid terkait dengan belajar kelompok atau ada di itu seperti apa Pak? Ya, kemarin kan dibentuk kelompoknya, ada beberapa kelompok yang saya amati. Apakah itu sesuai dengan keinginan murid atau sesuai dengan apa gitu? Sesuai dengan kemampuan murid. Murid. Iya. Jadi di sana guru menerapkan yang namanya diferensiasi ya, dengan mengelompokkan berbagai murid, ada yang kurang, menengah sampai yang baik. Kemudian untuk hal-hal lain yang bersifat misalkan seperti kesepakatan kelas, nah seperti itu. Apakah ibu mengkonfirmasi dulu atau bagaimana? Siswa ingin begini, begitu. Mungkin dari segi kelompok misalkan, atau dari segi hal lain dari belajarnya misalkan kayak ingin di meja atau sambil lesehan, gimana lah? Tidak ada, itu langsung saja Jadi mengingat itu Pak, mengingat ini masih kelas 4, jadi untuk membuat yang namanya kesepakatan kelas masih susah. Jadi tanya-tanya kenapa saya ya termasuk pembuatan kelompok juga banyak yang protes kalau apa saya dengan ini dengan aku itu. ini dengan ini maunya sama ini gitu. Kan kita selaku guru tahu ya nilai dari beberapa pertemuan sebelumnya. Jadi setiap pengelompokan pun harus berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan. Kepada muridnya yang kelas 2 tidak bisa 100% dilaksanakan oleh murid. Perlu yang namanya bimbingan tidak dengan kelas 6. Terus semua ingin seperti apa langsung alhamdulillah hal positif yang disampaikan. Kita bisa membuat kesepakatan sendiri, kesepakatan kelas sendiri. Dan harus memberi pemahaman kepada si anak gitu Pak. Kenapa sama ini? Kenapa sama kelompok ini? Itu selalu bertanya Pak gitu. Itu mungkin Pak tentang keberpihakan pada murid. Mungkin kalau misalkan saya tidak langsung mah ada juga kan dengan mengkondisikan kelas, sedang membuat kelas nyaman, aman, bersih dan sebagainya, itu bagian dari keberpihakan. Karena kita selalu peduli dengan kesehatan atau keselamatan bersama keluarga. Kalau dari segi pandangan saya, kemudian juga mungkin ada aja di grup kelas misalkan ada beberapa siswa yang kurang misalkan masih belum bisa membaca karena saja ibu suka mengkonfirmasi di grup kelas dan memberikan bimbingan tambahan di jam pelajaran gitu. atau misalkan kelas 2 kan tidak sampai jam 12, jadi yang lain pulang yang masih kurang dibimbing kembali. Untuk proses kegiatannya ada komunikasi dulu dengan orang tua. Ya, dengan orang tua. Orang tua memulai dan mulai ketika ibu mulai menangkap itu. Oh tidak ada, tidak ada. Saya lebih masuk kepada orang tua saya atau kalau bertanya, kenapa belum pulang mau diles dulu? Kenapa belum bisa baca? Tapi
jadi tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah seperti itu ya. Dan kemudian dari proses coaching yang barusan dilakukan, coach Pak Yogi sudah menstimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah untuk memberikan ide dari coachingnya dari ibu ya. Kemudian dari permasalahan yang ada, ibu juga sudah menemukan solusi secara pribadi gitu ya, dari kekurangan, evaluasi kekurangan, kemudian ibu memiliki solusi ke depannya akan seperti apa. Untuk inti proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Adapun nanti perbaikan-perbaikan ke depannya untuk area pengembangan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki, mungkin nanti bisa berdiskusi lebih jauh dengan teknologi terkait dengan pengaplikasian ilmu yang kami dapat di PPT ini terhadap bimbingan rekan sejawat yang di sekolah. Mungkin itu saja Yogi, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Saya mengapresiasi ibu setelah berkenan untuk berkolaborasi memenuhi salah satu kewajiban Yogi dalam penyelesaian tugas di program PPT ini. Atau namun ibu mau jawab Saya sambil belajar. Kami jadi kan